lasernya. Oke, ini baterai, lambang baterai ini. Oke. Terus ini ada lampu dipasang seri terhadap baterai. Lampu ini memiliki hambatan 10 ohm. Makanya R. R ini resistansi. Resistansi lampu X adalah 10 ohm. Nah, tadi malam kita bahas kalau amperemeter itu harus disusun secara apa? Seri atau paralel? Ada yang masih ingat kok? Kalau amperemeter seri, Pak. Ya, betul. Makanya dia langsung gak sambung ini dari sini, langsung sambung seri terhadap ini. Oke, ini disusun seri. Kalau kalau voltmeter disusun paralel ya. Nah, dari mana Pak tahu ini adalah amperemeter? Dari ini. Ini batas batas atasnya adalah 10 ampere. Oke, batas bawahnya 0. Jadi karena ada 10A di sini, maka pasti ini adalah amperemeter. Nah, dari tunggu dulu. Sampai ada WA. Seri Pak, aduh, coba dia bersuara. Buka itu ini. Buka itu mikrofon semua supaya beribu. Oke. Nah, berarti oh, iya, oke. Kesia tidak bisa buka mikrofon. Oke, boleh. Yang penting bisa dengar suara ya. Nah, lalu dari dalam soal ini ditanya sebuah lampu X dihubungkan dengan sumber tegangan searah. Searah artinya baterai ya. Kalau arus bolak-balik berarti itu sumbernya dari listrik yang kasih menyala kita lampu, kasih menyala kulkas, televisi itu arus bolak-balik atau arus AC. Kalau arus searah itu direct current DC. Nah, itu sumbernya dari baterai dan lain-lain. Jadi sebuah lampu X dihubungkan dengan sumber tegangan searah seperti pada gambar ini toh. Ditanya daya lampu X berapa. Maka kita harus kenal dulu ada beberapa persamaan untuk daya. Persamaan yang paling umum daya yang anak-anak pelajari dari kelas 1. Daya adalah pembagian dari energi dibagi waktu atau usaha dibagi waktu. Nah, di dalam fisika penguraian rumus-rumus ini akan menghasilkan 3 rumus untuk daya listrik, yaitu P daya listrik sama dengan V kali I. V ini adalah beda potensial atau tegangan, voltasenya, satuan volt ya. I ini adalah arus. Jadi kalau ditanya berapa daya listrik, kita tinggal cari saja. Kalau di dalam soal diketahui voltasenya atau tegangan listrik berapa dan arus listrik, kita sudah dapat daya listrik. Oke, terus kalau kita uraikan lagi, mungkin nanti kelas 3 baru anak-anak Pak bahas tentang bagaimana uraikan ini. Seperti yang biasa kita uraikan, turunkan suatu rumus itu dari mana. Tapi ini Pak langsung kasih tahu saja rumusnya, mungkin anak-anak ingat ya. P sama dengan I. Boleh juga kalau tidak ada V, kita pakai saja I kuadrat kali R. Oke. Atau boleh kita pakai P sama dengan V kuadrat bagi R. Nah, menurut anak-anak dari ini soal, kita pakai yang mana? Rumus yang pertama, kedua, atau ketiga? Tebak saja, tidak apa-apa. Kedua, Pak. Betul sekali, kedua. Kenapa kedua? Karena dia Soalnya punya R dan I sudah ketahui. Oh iya, betul. Pertama, ini R-nya sudah diketahui yaitu 10 ohm. Pasti kita pakai R supaya gampang. Kemudian, I-nya kita bisa dapat dari mana? Amperemeter. Iya, Amperemeter. betul sekali, pintar. I-nya kita dapat dari amperemeter. Maka yang pertama adalah kita hitung dulu berapa arus listrik yang terbaca di amperemeter. Nah, coba berapa ini arus listrik yang terbaca? Menggunakan 70 ampere. menggunakan rumus kemarin coba. Berarti hasil pengukuran I adalah skala yang ditunjuk toh. Ya. 70, skala yang ditunjuknya 70.
Ini 70, 60, 70, 80, 90 toh. Betul toh? Bagi skala terbesar toh 100 toh. Iya, Oke, bagi skala iya Pak. terbesar kali batas ukur. Batas ukurnya berapa? 100. Batas ukur ya, skala terbesarnya ini 100. Batas ukur lihatnya di sini. 0 sampai kan Oh, kabelnya kan sambung 0 sambung ke 10. Kalau dia sambung ke 5 berarti batas ukurnya 5, tapi kabelnya sambung ke 10 berarti batas ukurnya 10. Maka kita kali 10. Berarti hasilnya berapa? 10, ini 10 kita coret di 7. 01. Ya, betul. 7. Ini 70 coret di 01, sisa I-nya 7. Oke, bisa paham kok? Itu caranya. Bisa, Pak. 7 ampere. Kalau gitu, dia pun daya berapa? I-nya 7 kuadrat, betul toh? Kita kali dengan R-nya 10. 7 kuadrat, 7 kali 7 berapa? 49. 49. Ya, 90. 490 watt. berarti 490 90 satuan watt. daya watt. W. Gampang toh? Lumayan Pak. Nah, lumayan apa? Bilang gampang saja susah. Gampang saja. Oke, gampang. Nanti, aduh, video kemarin saya belum edit. Jadi nanti sebentar, ini juga sebentar saya edit baru. Supaya anak-anak lihat-lihat kalau ada waktu. Oke, maka hasilnya ingat, dari rumus ini, P itu satuannya adalah watt. Daya itu satuannya watt. Oke. Terus W ini boleh usaha, boleh energi. Oke, usaha itu sama dengan energi. Karena apa? Karena satuannya sama, joule. Tidak boleh lupa itu. Kemudian V ini tadi malam adalah beda potensial atau tegangan listrik. Satuannya adalah volt. I ini adalah arus listrik. Satuannya adalah ampere. Ampere. R adalah hambatan listrik. Satuannya adalah ohm. Simbolnya begini ini. Ha. Aduh, sonde bagus. Ha, simbolnya yang ini nih. Ini simbol ohm. Kemudian T adalah waktu. Satuannya adalah sekon. Ini adalah satuan internasional ya. Di kelas 1 kalian telah pelajari tentang satuan internasional. SI atau ada sistem SI, ada sistem CGS. Nanti coba ingat-ingat itu. Bisa ya? Oke, betul. Hasilnya betul, yaitu 490 watt. Gampang-gampang. Tapi kalau kondisinya lain, misalnya dalam soal diketahuinya adalah V dan R, maka pakai persamaan ini saja. Punya ingat, P sama dengan V kali I, P sama dengan I kuadrat kali R, atau P sama dengan V kuadrat. Kan tinggal balik. Kenapa bisa kita balik, anak-anak? Karena anak-anak harus ingat rumus dasar kemarin hukum Ohm, yaitu I sama dengan V per R. Betul toh? Kalau Ya I-nya Pak. kalau I-nya nilai arus kita mau kasih naik, maka kita harus kasih naik nilai tegangan listrik, atau dalam hal ini kita tambah jumlah baterainya. Maka beda potensial tegangan listriknya kita kasih naik. Betul toh? Kalau nilai I-nya kita mau kasih turun, karena R di bawah per, kita kasih naik saja watt dari lampu. Misalnya ini 10 watt, kita mau kasih naik 10, kita kasih naik 20 watt, maka arus listriknya akan banyak tersedot, turun dia. Seperti itu, karena I berbanding terbalik dengan V, I berbanding lurus dengan V, I berbanding terbalik dengan R. Ini biasa kita bahas toh. Berbanding lurus, berbanding terbalik. Oke, ini jelas kok? Saya kasih Jelas, Pak. Jelas Pak. ya, saya kasih hapus dulu. Kemudian soal nomor 2 ini juga saya hapus dulu, kasih bersih. Soal nomor 2, contoh ini. Perhatikan rangkaian seperti pada gambar. Oke, perhatikan rangkaian pada gambar ini, anak-anak disuruh menentukan kuat arus yang terukur pada ampere meter. Maka ditanya I toh. I-nya berapa? Tapi I-nya ini
amperemeter punya skala tidak terlihat, tapi diketahuinya adalah R-nya. Ada resistor 1, terus ada resistor kedua. Ini adalah hambatan dalam baterai, di mana baterainya adalah 1,5 volt. Maka ingat, kalau begini rumus buat arus apa? I sama dengan I sama dengan plus R kecil. ya V per R besar V plus R besar tambah R kecil. ya kan rumus sebenarnya kan I sama dengan V per R. Nah, ini rumus dasarnya. Ini adalah hukum Ohm. Tetapi karena kita lihat gambarnya di sini, R-nya ada 2, yaitu ini R1, ini R hambatan dalam, maka kita harus pakai 2R di bawah. Maka hasilnya berapa ini? V-nya berapa? V-nya adalah V baterai. 1,5. Ya, 1,5. 1,5 per 1,4 tambah 0,1. Iya, berapa? 1,4 tambah 1 berarti 1,5 bagi 1,5 bagi 1,5. 2,4. Sorry, 0,1. 0,01, Pak. 0,1. Berarti 0,1 tambah 1,4 itu adalah 1,5. 1,5. Karena 1,5 kali 1,5 dan 1,5 hasilnya 1. Berarti 1. Yang terukur di amperemeter adalah 1 ampere. Gampang-gampang toh. Jelas kok? Jelas, Pak. Pas, Pak. Terus oke, ini 1 ampere betul ya. Ampere. Terus ada contoh soal ketiga. Kalau contoh soal ketiga ini kita sudah bahas tentang susunan hambatan atau susunan resistor. Kalau resistor disusun seri bagaimana? Kalau resistor disusun paralel bagaimana? Jadi soalnya gini nak, ada 4 buah lampu identik. Ada 4 buah lampu. Sabar. Jadi ada 4 buah lampu identik, ada lampu A, lampu B, lampu C, dan lampu D. Disusun seperti dalam rangkaian di bawah ini. Jadi disusun seperti ini toh. Dengan sumber tegangan listriknya atau baterainya adalah 240 volt. Maka ditanyanya lampu yang nyalanya paling terang yang mana? Coba tebak-tebak dulu. A. A. Kenapa? Karena Dengan dia tegangan. lebih dekat dengan itu. Iya, Ya, setuju. dia lebih dekat dengan sumber. Oh, boleh. Oke. Jawabannya memang betul. A. Karena gini nak, kalau sudah ada cabang di sini, berarti ini sudah paralel ini. Ini susunan paralel. Iya. Nah, kalau susunan seri seperti ini, oke nanti saya jelaskan. Jadi betul lampu yang paling menyala paling terang A. Nanti kenapa begitu nanti saya jelaskan. Kalau ini, mana yang lebih pada gambar rangkaian listrik ini ada A, B, C, D, E. Lampu pijar identik. Jadi lampu pijarnya ini dia punya wattnya sama. Dan dia menyerap daya yang sama. Artinya dia itu resistansinya sama. Dia punya nilai R-nya sama. Jika lampu B ini dilepas, lampu B yang ini dilepas, lampu yang menyala paling terang adalah yang mana? C. C dengan A. C dengan A. Oke, terus jika lampu B dilepas, Sabar. tunggu Pak baca. Yang paling terang Jika lampu B dilepas, lampu yang menyala paling terang adalah yang mana? Terus
Jika lampu B dilepas, lampu yang menyala menjadi semakin terang. Oh, sama saja. Lampu yang menyala paling terang yang mana? Yang mana? Tebak-tebak saja. Semakin terang kayaknya A dan C, Pak. A dan C. Oke, Oke. semakin terang A dan C. A dan C. Atau jangan sampai karena ini lampu putus, maka lampu semua akan mati. Atau tetap menyala. Kayaknya untuk D dan E yang mati, Pak. Atau Oke, nanti kita lihat ya. Tapi Jadi, itu dia langsung dari sumber. iya. Jadi dia sumbernya di positif toh, berarti arus listrik pertama datang di sini. Jadi dia langsung masuk di rangkaian para seri, rangkaian baru dia masuk dia masuk di rangkaian paralel ini, baru dia masuk di rangkaian seri. Begitu. Nah, sekarang lihat penjelasannya ya. Jika lampu A dan B salah satu dilepas, hambatan totalnya itu rangkaian semakin menurun. Nanti kenapanya sebentar saya jelaskan. Jadi betul, yang semakin terang adalah ya A A dan dan C. C. A dan C. Lalu bagaimana dengan nyala lampu yang ini? Mereka akan sama saja. Redup. Dia redup. Tidak Kenapa? mati. Dia tidak Tidak mati. mati, Pak. Dia tidak mati. Karena gini, ini Bukannya Pak, dia punya sumber kan? Hmm, Dia punya sumber kan dari B. ya. Terus, Kalau B mati. oke, Oh iya, Pak. masih ada A dan C. Dilepas. Oke, sekarang Pak jelaskan. Ini adalah rangkaian seri. Kalau seri berarti tidak ada cabang, nak. Disusun sejajar. Ini dari baterai, dia dari dia ke lampu 1, ke lampu 2, ke lampu 3. Ini susunan seri. Berarti kalau kita mau hitung dia punya rangkaian pengganti, R pengganti, kita pakai rumus ini. Tambah. Jangan lupa ya, kalau rangkaian seri seperti ini, kita mau gabung dia punya R-nya atau rangkaian penggantinya adalah tinggal R1 tambah R2 tambah R3. Betul toh? Tidak boleh lupa. Nah, sekarang pertanyaan tadi, kalau misalnya kita kita kasih putus ini lampu 1, bagaimana dengan lampu 2, lampu 3? Mati atau tetap menyala? Tetap menyala. Mati. Mati, Pak. Mati. Oke, betul. Jadi ingat, pada rangkaian seri, kekurangan rangkaian seri adalah kalau salah satu bola lampu dimatikan, bola lampu yang lain ikut mati karena dia sejajar, nah. Jadi kalau ini lampunya korslet, maka lampu di 2 dan di 3 ikut mati. Itu kekurangannya rangkaian seri. Kekurangan kedua rangkaian seri, nak. Tunggu saya hapus ya. Kekurangan kedua rangkaian seri. Kekurangan kedua adalah yang paling terang menurut anak-anak yang mana? R1. Yang R1. Iya, betul. Karena dia lebih dekat ke sumber, toh. Maka urutan yang paling terang adalah R1. Di bawahnya ada R2, ada R3. Oke. Jadi pada kekurangan yang kedua adalah kekurangan pertama tadi sudah toh, kalau kita kasih satu lampu korslet yang lain ikut mati. Kekurangan kedua adalah dia punya nyalanya tidak sama terang. Nah, dia nyalanya tidak sama terang. Makanya rangkaian seri ini tidak cocok untuk kita gunakan di instalasi rumah kita. Karena kalau kita gunakan instalasi pakai rangkaian seri, maka satu lampu dan lampu lain akan berbeda dia punya terangnya. Bisa paham kok tentang rangkaian seri? Bisa, Pak. Bisa. Oke. Lalu bagaimana dengan rangkaian Iya, mau tanya. Pak, saya mau tanya kalau semisal yang bagian R2 tuh yang mati atau yang mati berarti R1 tetap nyala tapi R3 itu tidak nyala lagi atau? Semua mati, nak. Karena arus ini harus mengalir dari positif, mengalir sepanjang kabel ini kembali ke negatif. Kalau dia tidak mengalir seperti itu, tidak ada tersambung dari positif ke negatif, maka tidak ada arus yang mengalir, nak. Karena arus itu harus mengalir dari
potensial tinggi ke potensial rendah. Jadi kalau misalnya salah satu koslet di sini, misalnya R2 koslet, maka semua mati. Atau R3 koslet, semua akan mati. Karena arusnya terhenti. Begitu. Bisa Baik, paham Pak. toh? Siap. Oke, sekarang Pak jelaskan tentang Pak. paralel. Kalau paralel, nah, kalau kita mau buat susunan hambatan pengganti, maka kita gunakan rumus yang ini, nak. Tidak boleh lupa ini ya. 1/R sama dengan 1/R1 tambah 1/R2 tambah 1/R3. Jadi harus pakai ini root. Jadi itu bedanya seri dan paralel, rangkaian seri dan paralel. Bisa paham toh? Nah, sekarang bagaimana kalau menurut anak-anak kita bicara sama seperti rangkaian tadi. Menurut anak-anak mana yang nyala lampunya paling terang? Ataukah mereka semua sama terang? Sama, Pak. Betul sekali. Itu kelebihannya dari rangkaian paralel. Rangkaian paralel karena ini dia masuk pada percabangan, maka semua lampunya tuh sama terang. Kalau dia punya resistansinya sama. Oke. Jadi semuanya lampunya sama terang, makanya dia cocok untuk digunakan pada instalasi rumah. Jadi instalasi lampu di rumah kita, instalasi listrik di rumah kita itu menggunakan sistem paralel. Oke, terus kelebihan yang kedua adalah dia kalau misalnya salah satu lampu koslet, misalnya R1 koslet, R2 dan R3 ini bisa tetap menyala. Nah, itu kelebihan dari paralel. Atau dua koslet, tetap R3, maksudnya R1 dan R2 koslet, tetap R3 bisa menyala. Yaitu penjelasan dari ini. Sehingga kalau kita kembali tadi di ini gambar, kita bisa lihat karena ini kalau kita cari rangkaian pengganti dari ini 3, kan kita tinggal tambah R total sama dengan RB tambah RC tambah RD. Ya toh ini untuk rangkaian pengganti 3 ini. Sehingga nanti dia punya hasil rangkaian setelah kita buat itu adalah 240. 240 ini adalah 2040 volt toh. Ini ada kita sambung ke A. Terus kita sudah tambah R1 tambah RB tambah RC tambah RD, maka kita sambung ke rangkaian pengganti dari 3 ini adalah R total. Maka RA dan R total dari BC ini menjadi terangkai seri toh. Berarti tinggal kita tambah. Kalau terangkai seri berarti otomatis A ini lebih terang dia dibanding gabungan ketiga ini. Makanya jelas A lebih terang. Begitu. Tapi kalau kedua, untuk yang saya hapus dulu ya. Untuk yang contoh soal kedua ini, karena yang terangkai paralel ini duluan, ya toh, kalau kita kasih mati atau koslet di B, maka A dan C, A dan B tetap menyala. Oke, kalau A dan B tetap menyala, tapi mereka berdua paling terang dibanding D dan E. Karena D dan E ini terangkai seri, lalu mereka paling belakang. Pertanyaannya, kalau misalnya kita cabut D, D-nya koslet, bagaimana dengan ini lampu semua? Menyala ke mati? A, B, C menyala, E mati. Kurang tepat. Karena kan ini kan A, B, C ini kalau kita gabung dia akan terangkai seri dengan B dan E toh. Makanya mereka akan terangkai seri. Maka kalau antara D dan E mati, maka seluruh rangkaian akan mati total. Kenapa? Karena tidak ada arus yang mengalir. Bisa paham kok anak-anak? Lain cerita kalau misalnya di sini B, Pak hapus yang ini ya. Misalnya di sini B dan C mati. Menurut anak-anak semua lampu yang lain menyala atau mati? Menyala, Pak. Tetap menyala. Karena
ini masih ada jalur arus nih. Dia dari sini masih ada jalur ke sini, terus dia datang ke sini, lalu dia kembali ke kutub negatif. Maka arus tetap mengalir. Artinya lampu A, B, A, D, E tetap menyala. Terus mana yang lampu paling terang? Tetap lampu A. Karena dia duluan kepada. Bisa paham kok? Paham, Pak. Oke, mantap. Aduh. Saya kasih versi dulu yang kotor-kotor ini. Ini bersih. Aduh, 10 menit lagi. Ini juga saya kasih bersih. Saya kasih bersih. Oke, ini juga. Jangan lupa ya, kalau terangkai paralel berarti untuk mencari rangkaian penggantinya harus 1/R ya. 1/R tambah 1/R1 tambah 1/R2 tambah 1/R3. Kalau seri berarti tinggal ditambah saja. Nah ini, contoh ini nak. Soal satu lagi, terakhir semoga bisa. Diketahui kuat arus yang mengalir, jadi I-nya adalah 7,2. 7,2 ampere. Oke. Terus dari positif dia ada masuk kena lampu atau resistor 1 ohm. Terus setelah lewat resistor 1 ohm, ada rangkaian paralel yang terdiri dari 3 buah resistor, yaitu R1, R2, dan R3. Anak-anak disuruh untuk menghitung nilai dari tegangan. Kira-kira nilai tegangannya berapa? Bisa paham deh soal kok? Paham, Pak. Paham. Maka caranya anak-anak, kalau soal seperti ini caranya adalah kita paralelkan ini dulu. Kita gabung dulu yang ini. Kalau kita gabung ini berapa? Berapa rangkaian penggantinya? Pakai rumus yang tadi, karena ini tersusun paralel, maka kita buat 1/R total sama dengan 1/2. R1. Ya, langsung tuh 1/2 tambah Oh iya Pak. 1/3 1/3 tambah 1/6. Ya, berarti 1/R total sama dengan kita sepakat 1/11. menyebut dengan berapa? 6. Bisa toh? Dengan 6, iya Pak. Ya, Bisa 6 Pak. karena FVB-nya 6 toh. Supaya ini jadi 6 kali dengan berapa? Kali 3. Kali 3. Berarti di bagian atasnya juga kita kali 3. Berarti 3/3. Terus yang ini kita kali berapa? 2 toh? 2. Ditambah 2. Iya Pak. Terus yang ini tambah berapa? Ini tetap tambah 1. Kita bagi Tambah 1/6. maka hasilnya tetap tulis 1/R total sama dengan berapa ini? 6 toh? 6/6. 1. 6 tambah 6. Ya. Tapi di sini ada 1/R. Kita balik dulu 1/R ini. 1/R atau tulis tunggu. Sama saja. 1/R sama dengan 1. Berarti R sama dengan berapa? 1/1. Toh? Adalah 1. Berarti kita sudah dapat R-nya. Iya, tetap 1 ohm. Gabungan dari ini 1. Tetapi gabungan dari ini 3. Ini tersusun seri terhadap R1 yang ini. Ya toh? R4 yang ini toh? Berarti kita harus gabung kedua ini juga. Kita gabung berarti rangkaian total penggantinya berapa? R total 2 sama dengan 1 tambah 1. Betul, 2. Tambah 1. 2 ohm. ohm. Karena kita sudah dapat 2 ohm, maka gampang.
V-nya kita bisa cari karena R totalnya adalah 2 ohm dan arusnya adalah 7,2, maka tinggal kita tulis rumus hukum ohm. V sama dengan I kali I R. kali R. Ya, maka I-nya adalah yang sudah diketahui 7,2. Kali R adalah 2 dikali R-nya adalah R 2. saat kita gabung. Iya, 2. Berarti hasilnya adalah 14,4. 14,4. Kalau volt dalam satuan volt. Ini 14,4 volt. Gampang toh? Gampang kok. Oke, saya hapus yang ini semua. Ini kalau gitu misalnya kita mau cari berapa arus yang mengalir pada bagian yang atas ini. Pertama kita cari dulu kan arus yang mengalir di sini itu adalah sama 7,2. Tetapi saat arus itu masuk ke cabang berarti arus ini dibagi 3. Ini ada arus masuk 1, ini arus masuk di sini, ini ada arus ke sini. Berarti arus ini dibagi 3. Kira-kira I1 pembesar berapa, I2 pembesar berapa, I3 pembesar berapa. Nah caranya adalah gini. Caranya adalah kita gabung dulu. Ini kalau 3 ini kita gabung tadi berapa ohm ya? 1 toh? 1 ohm. Iya. Kalau R-nya 1, V-nya tadi dapat berapa? V yang ini? 2. Tidak, V-nya 14,4. 14,4. Berarti kita bisa tahu I-nya. I-nya adalah V per R. V-nya adalah 14,4. Ini 1 toh, R1. R total yang ini. Iya toh 1 toh? Berarti 1. Iya, Pak. Berarti, Iya. berarti arus yang lewat ketiga ini adalah 14 sabar. Pak, kayaknya sonde bisa deh kalau dia 14,4. Dan Kan bisa. 7,2 dibagi 3. Iya, sabar. Betul. P-nya kan kita sudah dapat 14,4. Oh iya, I-nya V-nya 14,4, I-nya 7,2. Jadi arus yang lewat ini 7,2 toh. Terus arus yang masuk ke sini tetap 7,2 tapi kita bagi 3. Nah, masing-masing pembesar kita mau hitung toh. Nah, pertama kita harus tahu bahwa tegangan di sini berapa dulu. Jatuh tegangannya berapa? Kalau ini jatuh tegangannya berapa? Jatuh tegangannya kita dapat dari V sama dengan I kali R. kali R. I yang mengalir adalah 7,2. 7,2. R-nya adalah 1. Ini 1 tuh. Kali 1 berarti jatuh tegangannya adalah 7,2. Berarti sisa tegangannya adalah di sini 7,2. Sehingga ini 7,2 kurang 7,2 berarti 0. Berarti dia sampai di sini betul-betul dia punya tegangannya 0. Di sini dia mulai start di sini dengan tegangannya 14,4. Terus dia jalan-jalan, dia kasih menyala lampu pertama, tegangannya turun. Tegangannya habis 7,2, sisa 7,2 di sini. Terus 7,2 ini harus habis di sini sehingga tegangan di sini harus 0, kembali 0. Jadi positif 7,2 hilang, di sini 7,2 hilang, 0, kembali 0 di sini. Begitu sistem kerjanya. Sekarang kita mau cari dia punya I1. Bagaimana caranya? Oke. Bagaimana caranya? Berarti tegangan di sini
kalau kita ukur tegangan di sini adalah 7,2 volt. Karena 7,2 volt, R1 su ambil toh. Sisa 7,2 volt di sini. Karena 7,2 tambah 7,2 adalah 14,4. 14,4. Jadi tegangannya sama, yaitu tegangan pada R1, R2 dan R3 sama, yaitu 7,2. Sekarang tinggal kita cari dia punya I. R-nya sudah ada toh. Berarti I-nya sama dengan 1 sama dengan V sisa bagi dengan R. V sisanya adalah 7,2 bagi R-nya adalah 2. Hasilnya berapa nih? Terus 3,6. iya. Berapa? 3,6. Betul kok? 6. Iya. Terus untuk I2, Iya. V-nya sama 7,2. Tapi bagi R-nya 3. Berapa itu? Terus untuk I3, 2,6. ini berapa? 2,6. 2,6. Oke. 2,4. Hah? 7,2 bagi 3 berapa? 2,4. Oh, 2,4, Pak. 2,4, Terus Pak. I3 adalah 7,2 bagi 6. Ini 6 tuh I3. Nah, 1,2. hasilnya harus 1,2. Maka coba kita tambah ini hasil I ini. Kita Pak. tambah 7,2. Pak. pas kok? Iya. Pas, Pak. Ya, berarti betul. Karena 3,6 tambah 2,4 berapa? 5. 6. Itu 5. 6. 6. 6 pas. 6 pas. 2 tambah Ya, 6. 3 tambah 2, 4 tambah 6. 6. Tambah 1,2 pas 7,6. 7,2. 7,2. Sama persis seperti arus yang ini. Arus 7,2 ampere. Sehingga anak-anak tahu, misalnya ditanya I3 berapa? I3-nya hitung, kita harus tahu dulu ini dia yang ini dia serap berapa volt. Berapa volt tadi? 7,2 volt. Sudah habis di sini. 7,2. Berarti sisa yang di sini adalah 7,2 volt. Karena dia tersusun secara paralel, maka di semua tiga ini dia pun tegangan sama 7,2 volt yang sisa. Supaya 7,2 volt kurang 7,2 volt, dia mengalir sampai di kutub negatif ini harus 0, tegangannya 0. Sehingga proses kimia di dalam baterai ini, dia mengisi kembali, nanti dia mengalir lagi dari sini, mengalir lagi dengan tegangannya 14,4 lagi. Seperti itu prosesnya. Bisa paham kok? Bisa, Pak.